Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'idz islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wal ahqariyin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baru dengar doa kayak begitu. Ada tambahannya. Habis bagaimana ceritanya? Kalau yang pertama doa umum, yang kedua doa khusus untuk masyarakat Jakarta. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, hari ini sejarah sedang berulang. Hari ini sebentar lagi tanggal 19 bulan April adalah hari yang sangat menentukan untuk Indonesia. Indonesia secara keseluruhan ditentukan besok pada tanggal 19 bulan April. Sekarang saya mau tanya, ini sejarah yang sedang berulang, saudara. Sejarah sedang berulang, tidak pernah terjadi, belum pernah ada di seluruh dunia. Boleh ente cari, boleh ente sebut di mana sebuah negeri mayoritasnya orang Islam tapi dipimpin oleh orang bukan Islam. Cari coba di seluruh Saudi Arabia, Yaman, Irak, Iran, Qatar, Bahrain, Libya, coba cari, belum pernah ada. Hanya satu-satunya yang ajaib, Jakarta, di mana mayoritas orang Islam saat ini dipimpin oleh orang yang bukan Islam. Saudara, ini pernah terjadi sejak kapan? Sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim, kota Babilonia dipimpin oleh siapa waktu itu? Namrud. Kalau ente hidup di zaman Namrud dan kayaknya kayak begini modelnya orangnya, ente mau pilih Nabi Ibrahim apa Namrud? Yang bener Ibrahim. Dibakar loh, dibakar loh. Masa bodoh. Itu dia. Ini alumni 212. Takbir. Ini yang namanya alumni 212. Masa bodoh, ting, preketek. Itu dia. Subhanallah. Dibakar, dibuli. Saudara, pada zaman itu ada Namrud. Yang bangun kota siapa? Namrud. Yang bangun kota itu Namrud. Yang membuat kota modern itu Namrud. Yang membangun sampai terukir dalam Al-Quran kota Babilonia indahnya sampai saat ini tak terkalahkan. Kota Babilonia yang bangun bukan Nabi Ibrahim tapi Namrud. Tapi Allah nggak redha. Walaupun dibangun oleh Namrud, Allah nggak redha. Kenapa? Karena Namrud tidak ada akidah Islamnya. Nabi Allah Ibrahim yang Allah katakan millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Wasiat Ibrahim kepada anaknya pun yang demikian juga. Wa wasa Ibrahim wa banihi wa Yaqub wa banihi. Wa wasa bi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Kakak ada tawar menawar, pemimpin itu muslim. Itu dia. Mau bangun jalan kayak Namrud loh. Betul? Betul? Mau bangun jalan kayak Namrud loh. Mau baru bagusin jalan kayak Namrud.
Mau bikin kota modern, Namrud. Jadi kalau ukurannya cuma bangunan, ini zaman jahiliyah. Lihat suratul Maidah ayat yang ke-50. Apa hukum al-jahiliyah yabghun? Apakah kalian menghendaki hukum jahiliyah? Saudara, Masya Allah, lewat pada zaman Namrud, turun lagi, turun. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak, lalu kemudian punya anak Yakub, lalu kemudian punya anak Yusuf, lalu kemudian punya anak Imran, cucu dari Levi bin punya anak Amr, punya anak Qahid, punya anak Imran, punya anak Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa ada Raja Fir'aun yang baik atau jahat? Baik. Fir'aun baik buat rakyatnya. Fir'aun membagi-bagikan keping emas. Kalau lu hidup di zaman Fir'aun sama Nabi Musa, lu pilih Fir'aun atau Musa? Musa. Miskin lu. Lu jadi miskin. I don't care. I don't care, kayak belagu tinggi lu. Yang pilih Musa miskin. Yang pilih Musa melarat. Yang pilih Musa dikejar-kejar. Yang pilih Fir'aun jaya. Seragam lagi. PNS. Wah. PNS zaman yang membagi-bagikan keping emas itu Fir'aun. Sampai Allah kutip dalam Al-Quran betapa hebatnya Fir'aun membangun pasak-pasak yang tinggi, membangun tiang-tiang yang luar biasa untuk negaranya. Mesir zaman Fir'aun maju, Mesir zaman Fir'aun berjaya, Mesir zaman Fir'aun melegenda. Tidak ada kota seindah Mesir pada waktu itu. Ada piramida, yang bangun siapa? Piramida yang bangun siapa? Fir'aun bangun piramida. Fir'aun bangun Sphinx. Fir'aun melebarkan jalan. Fir'aun bangun BKT. Fir'aun bangun bukan ya? Bukan. Oh belum. Fir'aun bangun kota. Fir'aun membuat gemerlap. Mesir zaman Fir'aun gemerlap. Fir'aun melebarkan sungai Nil untuk kehidupan rakyat Mesir. Fir'aun bangun reklamasi. Masya Allah. Enggak juga ya, belum ada ya, tapi sama. Saudara, pada zaman itu antum pilih siapa tadi? Pilih Musa, miskin, compang camping, dikejar, diuber. Tapi lihat endingnya, Allah labelin, Allah stempel semua Namrud dan pengikutnya kafir, munafik. Lihat endingnya, jangan prosesnya. Lihat endingnya. Semua yang ikut yang mengikut Fir'aun, Allah labelin kafir, munafik, dan celaka. Namrud mati hanya dengan satu ekor serangga yang masuk ke dalam rongga hidungnya, masuk ke dalam kepalanya, dia pusing bentur-benturin kepalanya, mati konyol. Fir'aun mati hanya dengan segelas air yang masuk ke paru-parunya. Bukan air selaut, nggak muat, segelas air laut yang masuk ke dalam paru-parunya. Betul tidak? Betul tidak? Iya, bukan semua air laut, dan mati konyol. Saudara, Nabi Musa alaihissalam tidak menjanjikan apapun selain firman Allah, selain ampunan Allah, selain surganya Allah. Nabi Musa tidak memberikan amplop sebesar 1 juta rupiah sama antum. Dipotong lagi. Lihat tuh yang udah pernah terima tuh, lihat tuh. La haula wala quwwata illa billah. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tumbang Fir'aun. Tumbang Allah bikin. Lewat masa Fir'aun, Nabi Musa kemudian dilanjutkan oleh Nabi Harun, dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Selamatlah sampai ke Palestina bersama pasukannya. Lalu kemudian masa Talut, lalu masa Daud. Di zaman Daud, ada Jalut. Lu pilih siapa? Kalau lu hidup di zaman Daud dan Jalut, lu pilih siapa? Daud. Anak muda kan? Iya. Masih kecil kan? Iya. Digebukin kan? Biarin. Alumni 212.
Di zaman itu Jalut raksasa tinggi gede semua, tapi Allah tumbangkan lewat masa Daud, masa Sulaiman, lalu ada masa Zakaria, masa Yahya. Di zaman Nabi Zakaria, Yahya ada raja juga. Ini saya mau cerita sejarah yang berulang nih. Ada raja juga pada zaman itu. Rajanya bernama Raja Herod. Raja Herodes hidup pada zaman Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria digergaji wafat, Nabi Yahya dipenggal wafat. Tuh, subhanallah. Tapi Allah suruh pilih Herodes apa Zakaria? Allah suruh pilih Herod apa Yahya? Lu ikut Herodes deh, ledes lu. Lewat masa Zakaria, lewat masa Yahya. Nih biar antum paham kenapa yang saya katakan sejarah berulang. Sesi 1 kita bahas soal ini. Lalu kemudian masa Nabi Isa alaihissalam. Di masa Nabi Isa ada Yudas Iskariot. Lu pilih Isa atau Yudas? Apa yang terjadi coba saudara? Sekarang saya mau tanya, banyakan mana yang pilih Yudas apa pilih Isa? Yudas mayoritas. Yudas didukung sama raja, Yudas didukung sama Herodes, Yudas didukung sama ABRI, Yudas didukung sama TNI, Yudas didukung sama Polri. Mayoritas didukung sama sang raja. Kita bilang apaan? Sabodok ceng. Walaupun kita minoritas, nggak salah tak? Kagak, kagak. Gua tegesin lo, kita mayoritas. Kagak salah aneh ngomong. Ntar kenapa mayoritas? Ntar abis ini, setelah pesan-pesan berikut ini. Non panitia nggak nyediain gua kopi nih. Air putih lu begila aja, air putih. Biar lancar maksudnya. Hari gini air putih, masya Allah. Nggak salah nih asa kiri nih. Sehat ya? Udah kenyang air putih kembung. Kalau sekarang mau kopi kudu ya. Lanjut. Alhamdulillah, mudah-mudahan panitia sadar. Maaf, saya cut sebentar. Saya mah nggak pikirin soal itu. Lu yang pikirin bukan gue. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada zaman itu Nabi Isa dan pengikutnya lebih sedikit. Mari kita lihat satu ayat yang digubur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf ayat yang ke-14 atau surat 61 ayat yang terakhir. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Indah banget tuh ayat. Menggugurkan pendapat orang yang sok tahu. Menggugurkan pendapat orang yang bertingkah. Menggugurkan pendapat orang yang, kalau kata orang Betawi bilang, orang yang mak dirodok. Apa itu orang itu bilang? Apa? Orang itu bilang Tuhan tidak perlu dibela. Apa? Lu kalau dengar penceramah, ceramahnya bilang begini, Tuhan tidak perlu dibela. Bilang gini, biar dia bingung. Yuk kita latihan. Tuhan tidak perlu dibela. Biar turun tuh menceramah. Kesel kita. Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan tidak perlu dibantu. Kalau dia merasa penting, dia akan turun untuk membantu. Terakhir bilang, kadal kebon lo. Kurang ajar. Ini orang nggak ngerti. Ini orang profesor ke, doktor ke, insinyur ke, SH ke, MH ke, AP ke, dia nggak tahu. Allah yang perintahkan, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Hei orang yang beriman, jadilah pembela Allah. Allah yang suruh. Allah yang suruh. Lah, kok Allah suruh? Emang Allah nggak mampu? Emang Allah nggak bisa? Emang Allah nggak bisa sendiri? Hei, Allah mampu. Jangankan untuk melibas ahoker, jangankan mau menggulung siapapun, jangankan alam semesta, dengan segenap kekuatan dan kemampuan Allah beres. Tapi kenapa Allah nggak lakukan? Allah mau lihat, Allah mau saksikan, biar ada alasan. Kenapa?
la yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Kata Allah apa? Jangan sampai kalian merasa ini am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kau mengira akan masuk surga wala may ya'lamillahu allazina jahadu wa ya'lamus sabirin. Allah belum lihat mana yang bersungguh-sungguh. Allah mau lihat. Allah mau lihat Qur'annya dihina, lu diam-diam aja di balik selimut. Quran akan datang. Quran akan datang kepada kalian dan berkata, dulu saya dihina, dulu saya dicaci, dulu ada orang yang mengatakan jangan mau dibohongin sama ayat Al-Maidah 51. Apa yang kau lakukan? Kau diam di balik selimut? Kau tidak bela saudaramu? Atau jangan-jangan kau jadi pendukungnya? Atau jangan-jangan kau jadi pembelanya? Atau jangan-jangan kau jadi orang yang mendukung dia jadi pemimpin? Quran, demi Allah, Quran akan hadir. Quran akan menjadi syafaat atau menjadi mudarat. Kata Rasulullah, siapa yang menjadikan Quran pembelanya, dia akan berada di depan dan menuntun dia sampai ke surga. Dan siapa yang membantu melecehkannya, siapa yang tidak hero dengan Quran, Quran akan berada di belakangnya dan akan menyeretmu ke dalam api neraka Jahannam. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah. Saudara, hari ini bukan hanya deklarasi, hari ini pertobatan nasional. Kenapa? Dulu karena kita pernah salah pilih. Lu salah pilih Jokowi jadi gubernur. Ngaku lo. Oke, Pak Jokowi orang Islam. Oke, Pak Jokowi orang Muslim. Oke. Tapi wakilnya dia pada waktu itu Basuki Cahayapurnama, saudara, yang bukan Islam. Nggak tahu resikonya. Kalau dia jadi presiden, siapa yang naik? Ini resiko. Jangan sampai terjadi sekarang. Sekali lagi, antum buka surat An-Nisa ayat yang ke-137. Innal ladzina amanu, orang yang beriman, summa kafaru, kemudian kafir, summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, kemudian kafir, bertambahlah kekafirannya. Cuma 2 kali Allah kasih kesempatan. Pertama, Allah kasih kesempatan pada waktu pemilu, pada waktu itu. Yang sekarang Allah kasih kesempatan yang kedua. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena orang itu bukan pindah agama secara hakikat, bukan pindah agama secara syariat, tapi di mata Allah dia basyiril munafikina bi annahum adzaban alima. Kasih kabar gembira, kabar yang asik buat orang munafik bahwa mereka akan dalam azab yang pedih. Yaitu siapa? Allazina takhidunal kafirin auliya min dunil mu'minin. Di mata Allah mereka munafik. Memilih pemimpin bukan Islam, di mata Allah itu munafik. Saya tahu nih, di antara Anda yang berbaju putih ada polisi. Gue tahu nih, gue tahu. Di antara Anda yang berkerudung ada polwan. Lagi ngerekam saya. Cie. Saudara, iya, kita tahu diri. Kita bukan menghina negara. Kita cinta NKRI. Kita cuma lagi bawa ayat bahwa Allah melarang kita angkat pemimpin yang bukan Islam. Ngerti nggak lo? Ya, yang ngomong ngerti biasanya tekap tuh. Dia keceplosan, ngerti begitu. Kita dibilang makar, makar siang, makar malam. Makarena. Kita ngerti hukum, saudara. Kita nggak menghina orang. Haram hukumnya menghina orang. Haram hukumnya memfitnah orang. Haram menjelek-jelekan orang. Anda nggak bilang jelek, Anda bilang membangun. Tapi Islam tidak melihat itu. Lu ngerti kagak? Saudara, Allah yang suruh, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah, jadilah penolong-penolong Allah, jadilah pembela-pembela Allah. Lah kalau Allah yang suruh bagaimana kita bilang sami'na, bela Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah, sebagaimana Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawari pengikutnya, man ansari ilallah, siapa yang tolong agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu.
ala aduwihim fa asbahu zahirin. Lo. Kok Allah bilang kaum Hawari menang? Apa Allah nggak salah? Apa Allah nggak keliru? Kok Allah bilang kaum Hawari menang? Padahal sejarah mencatat kaum Hawari disalib. Pengikut Nabi Isa disalib. Kok Allah bilang menang? Kok Allah bilang menang? Jangankan kaum Hawari, Nabi Yahya kan dipenggal. Kok Allah bilang menang? Kok Allah bilang menang? Nabi Zakaria digergaji. Kok Allah bilang menang? Coba pikirin, apa yang dimaksud menang? Apa yang dimaksud menang oleh Allah? Pikirkan sekali lagi, saudara. Sekalian saya ambil contoh yang ekstrim. Hamzah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina, penghulu daripada syuhada, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditumbak oleh Wahsy yang disuruh oleh Hindun. Kena enggak? Kena enggak? Dirobek jantungnya. Robek tidak? Dihancurin mukanya oleh Wahsy. Hancur tidak? Digigit-gigit jantung dan hatinya oleh Hindun. Hancur tidak? Kok Allah bilang menang? Kok Allah bilang menang? Ja'far, Masya Allah, Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, kakanda dari Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ini baru bisa lama gua. Nah, 15 menit, setengah jam, 1 jam, 3 jam setengah. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persis begitu loh. Yang dimaksud menang oleh Allah jangan-jangan beda dengan yang dimaksud menang oleh kita. Jangan-jangan beda. Yang bilang kita menang persentasenya lebih tinggi. Kita menang kalau kita bilang persentasenya lebih tinggi. Saudara, saya pesan nih. Andai kata lebih banyak di Jakarta orang yang demen sama orang kafir daripada orang mukmin, dan orang kafir jadi pemimpin, Anda tidak akan pernah kalah, minimal Anda yang berada di ruangan ini. Kenapa? Karena kemenangan sejati ketika Anda tusuk pilihannya, Anda pilih orang Islam, disitulah Anda mendapatkan kemenangan. Takbir! Tidak peduli apa hasilnya, walaupun Hamzah dirobek, walaupun Nabi Yahya dipenggal, walaupun Nabi Zakaria digergaji, walaupun kaum Hawari disalib, walaupun Hamzah atau Ja'far atau Tayyar dipotong, walaupun Nusaybah dicincang, walaupun Utsman bin Affan dihancurkan tubuhnya, tidak peduli. Kenapa? Karena kemenangan sejati adalah ketika Anda tanggal 19. Lu masuk ke TPS, lu buka tuh lembaran, lu pilih, jangan yang ada pecinya, dia udah pakai sekarang. Kadang kebon, biar lu pakai peci, tetep aja pala lu menyan. Nih yang belamari nih, lu buka, lu tusuk Bismillahirrahmanirrahim sambil Anda berkata, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, sebagaimana surat Ali Imran ayat yang ke-52, ketika Nabi Isa bertanya, man ansari ilallah, hei kaum Hawari, siapa yang tolong Allah? Qalal hawariyuna, maka kaum Hawari berkata, nahnu ansarullah, amantu billah, washhad bi annana muslimun, saksikan kami orang
Islam, lo tusuk, lo menang. Sekalipun akhirnya persentasenya tidak menang, sekalipun lo disalib, sekalipun lo dipenggal, sekalipun lo ditolong, sekalipun lo dipotong, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyaksikan antum adalah pemilih orang muslim, antum pemenang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ini perlu ditanamkan. Boleh gue minum sedikit nggak kopinya? Baunya udah menggoda nih. Maju dikit. Masya Allah. Sampai jam berapa nih saya ngomong? Sampai Ustadz Bastian saya datang ya. Telepon biar dia datang cepetan. Masya Allah, Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Bismillah, Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Panitia saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Padahal saya cuma bercanda. Tapi jangan lupa kalau orang minum kopi belum sarapan sakit mah. Saya cuma bilang doang. Nggak ada maksud apa-apa. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Langsung. Ini sari roti bukan? Oh bukan. Kirain sari roti. Saudara, inilah yang mesti kita garis bawahi. Nggak bisa demikian, ya. Nggak bisa apapun yang terjadi. Kenapa? Ayat tadi itu surat An-Nisa. Surat An-Nisa yang tadi kita buka, antum buka dong. Kehancuran Bani Israel bukan karena dia ingkar saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka enggan beramar ma'ruf nahi munkar. Kehancuran kaum Ad dan kaum Samud bukan karena dia semata ingkar kepada Allah, tapi mereka enggan beramar ma'ruf nahi munkar. Kehancuran kaum-kaum yang lain bukan karena mereka enggan, ya, bukan mereka karena ingkar semata kepada Allah, tapi mereka enggan beramar ma'ruf nahi munkar. Perhatikan firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik sepanjang masa yang pernah Allah turunkan kalau memenuhi syarat. Syaratnya adalah beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Perhatikan firman Allah ini. Amar ma'ruf nahi munkar ditaruh di paling depan sebelum Allah katakan beriman. Artinya apaan? Wajib, kudu, harus. Coba perhatikan urutannya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Belakangan beriman kepada Allah. Artinya apaan? Kalaupun lo cuma tahu satu ayat, sampaikan. Apalagi udah berayat-ayat, sampaikan. Jangan bagus ya, bagus. Ceramahnya hebat, hebat. Asik nggak? Asik. Terus lu diemin, lu simpen, lu viralkan, lu potong-potong biar sampai masuk ke Instagram, ke Twitter, kemana ke Facebook, karena di sanalah yang sebenarnya. Itu yang sedang antum pegang, itu yang sedang antum rekam. Ini adalah senjata AK-47-nya orang beriman sekarang. Android. Lu lawan dengan Android. Sebarkan semuanya ini. Setiap orang Islam harus punya 10 account. Mereka begitu. Betul? Lawan. Lu kotak-kotak kenapa lu? Intel nih. Ada kotak-kotak di mari. Kita nggak mau bangsa kita jadi terkotak-kotak. Betul? Lanjut. Udah bani taplak, ganti ngapa tuh baju, Masya Allah. Buang. Jadiin serbet dari topok. Kayak setan. Kayak setan maksudnya, kayak setan. Akhirnya jamaah kita lanjutin lagi. Setelah kita dapat pesan-pesan berikut ini. Belum cukup sampai di sana. Belum selesai sampai di sana.
Orang-orang yang beriman tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tanamkan di hati antum. Kenapa? Karena Allah yang bilang, fa inna hizballah humul ghalibun. Bahwa Hizbullah itu adalah yang pemenang sejati. Nah, yang jadi masalah, kapan kemenangan itu? Ini yang kita mesti bahas secara serius. Ketawanya udah, sejarahnya udah, sekarang aplikasinya. Ya, aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan selalu saja ada orang yang tidak akan pernah berhenti untuk menghujat kita. Tidak akan pernah berhenti, dan dia terus menerus senantiasa tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah. Allah telah gambarkan itu dalam surat 61 ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Apa yang Allah katakan itu? Yuridun. Yuridun kalau kita lihat dari ilmu alat, ini fi'il mudhari'. Asalnya dari kata arada, ingin. Karena jamak jadi pakai waw nun. Di depannya pakai ya. Jadi maksudnya yuriduna. Yuriduna ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya present continuous. Ngerti nggak lu? Present continuous artinya present yang sedang terjadi, continuous terus-terusan terjadi. Itulah fi'il mudhari'. Karena itu hati-hati saudara. Firman Allah ini berlaku nanti, sekarang, dan yang akan datang terus menerus. Artinya apa? Mereka ingin, bukan cuma ingin, karena fi'il mudhari diartikan lebih dalam. Mereka senantiasa terus menerus tidak akan pernah berhenti ingin. Siapa mereka? Humul minal kafirun. Siapa kafirun? Yahudi wan Nasrani. Kenapa? Karena ayat sebelumnya berkata soal Yahudi. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Fasik. Ayat berikutnya juga demikian. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadziba wa yuda ila Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Zalim. Bicara soal Musa, Yahudi. Bicara soal Isa, Nasrani. Jadi yang dimaksud dengan yuriduna, mereka senantiasa ingin. Ingin apa? Ingin terus menerus. Ngapain? Memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan Facebook mereka, dengan Twitter mereka, dengan Instagram mereka. Kenapa? Karena afwahihim jamak. Kalau begitu saudara, mereka tidak akan pernah berhenti terus menerus berupaya ingin memadamkan cahaya Allah dengan Facebook mereka, dengan Twitter mereka, dengan Instagram mereka, dengan segala sosial media mereka, dengan komunitas mereka, dengan TV mereka, dengan sosial media, dengan majalah mereka, dengan koran mereka. Walhasil mereka menggunakan afwahihim, media-media mereka. Jadi wajar kalau umpamanya mereka nggak akan pernah berhenti. Tetapi jangan takut. Lihat ayat berikutnya. Wallahu mutimmu nurihi. Allah lah yang akan menyempurnakan cahayanya sekaligus memadamkan cahaya mereka. Pertanyaannya, dengan apa? Dengan siapa Allah memadamkan cahaya mereka? Dengan siapa? Bersama siapa Allah menyempurnakan cahayanya? Jawab, bersama siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin wal mukminat, dengan mereka lah Allah bersama-sama. Kenapa? Karena innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dan innama waliyukumullah war rasul wallazina amanu. Hanya saja, yang lain tidak, adatul hasr. Hanya saja pemimpinmu itu adalah Allah, Rasul, dan orang yang beriman yang saling bersaudara. Kalau nggak bersaudara, kakak. Kalau lo kesono, bukan saudara. Artinya apaan? Kita pun tengah dirajut, harus tengah merajut
persaudaraan dan persatuan di antara kita. Karena kalau enggak, kalah. Bersatu aja susah, apalagi nggak bersatu. Masya Allah. Tapi jangan takut, endingnya Allah akan janji. Allah janji, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir nggak suka. Jadi bagaimana? Emang begitu. Jadi bagaimana? Emang begitu. Emang begitu bagaimana? Tak? Emang lu bakal nggak disukain, lu bakal dibully, lu bakal dihina, lu bakal susah, lu bakal miskin, lu bakal diprotek, lu bakal dibakar. Zaman dulu kayak begitu. Lu bakalan begitu. Kenapa? Karena emang pasti, Pak. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tatabi'ami la tahum. Pasti. Allah udah bilang, Allah kasih tips, walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir nggak suka. Masa bodoh orang kafir nggak suka? Allah udah bilangin caranya. Nggak usah mikir-mikir, Pak, nggak usah repot-repot. Ntar dibully lo, bilang apa? Yang keras. Masa bodoh, bilang apa? Ntar dibully lo, bilang apa? Ntar dihina lo, ntar di PHK lo, ntar di unfriend, ntar di unfollow, ntar di delton. Bilang masa bodoh, bilang. Karena emang begitu, emang mesti begitu, Pak. Nggak akan pernah selesai masalah ini. Pembela Quran dan penista Quran kagak bakal bisa bergabung, Pak. Tapi Ustadz, dengan adanya dia, kita dicabik-cabik persatuan. Emang begitu, emang udah waktunya. Emang udah waktunya. Makanya saya bilang tadi 19 April adalah titik di mana umat Islam itu akan bersatu atau tidak. Titik kemenangan ditentukan pada hari itu. Karena terbukti yang bisa menjaga persatuan siapa? Siapa? Nomor berapa? Yang bisa menjaga persatuan nomor berapa? Yang bisa menjaga kekerabatan kesatuan siapa? Yang melindungi orang-orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha siapa? Bilang, yang jangan ragu-ragu dong. Yang bisa melindungi orang Islam, orang Kristen, orang Hindu siapa? Yang sekaligus melindungi orang pribumi maupun orang Cina siapa? Yang bisa menjaga kedaulatan, yang bisa menjaga reformasi kita siapa? Yang bisa melindungi nelayan-nelayan di pinggiran pantai, bisa melindungi aset negara siapa? Yang tidak akan menjual aset kepada orang asing siapa? Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Begitu, jangan pakai ragu-ragu suaranya. Lu dapat 1 juta lo? Dapat belum? Kalau belum, kalau udah dapat kelihatannya ragu-ragu jawabnya. Ya Bu, jangan takut. Wallah demi Allah, Allah akan menyempurnakan cahayanya kalau kita kompak. Kalau kita kompak, Allah akan sempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir nggak suka. Dan ayat berikutnya Allah bilang apa? Huwallazi, dialah Allah, arsala rasulahu, yang telah menurunkan utusannya, bil huda wa dinil haq. Rasul di situ jamak, bisa Nabi Muhammad, bisa juga akhir zaman, bukan rasul tapi utusan. Bisa juga ulama, karena al ulama'u warasatul, pewaris para nabi. Nah, akhirnya tibalah pada tanggal 19 bulan April, sebentar lagi. Bu, Ibu, lu denger nggak, Bu? Nanti pagi-pagi tanggal 19 ada yang ketok rumah lu. Assalamualaikum. Ngomongnya nggak bener. Assalamualaikum. Mata lu melek, gue colok lu gitu. Ngomongnya udah nggak bener. Tok. Assalamualaikum. Bu, ntar mau milih ya? Nih Bu, buat ongkos. Lu pilih ya? Lu pilih nggak? Gopek 500.000, 1 juta, 2 juta, 2,5 juta. Mayan buat uang muka motor Gojek kaki lo.
Mau? Mayan buat uang muka Gojek laki lo 3 juta. Mayan buat beliin anak-anak lu sekolahan tuh yang tas apa buku-buku. Mayan. Mau? Mau tidak? 3,5 juta. Dia mulai kendor tuh. Dia mulai kendor. Dengerin Bu, dengerin ya. Masih boleh? Masih boleh. Ada 4 kata-kata yang paling populer untuk memenangkan bagian ono. Dengerin nih Bu. Argumentasi pertama yang mereka katakan adalah lebih baik punya pemimpin kafir tapi adil daripada punya pemimpin orang Islam tapi korupsi. Itu nomor 1. Nomor 2, Ustadz, kita ini kan negaranya negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi nggak usah pakai ayat kalau mau milih karena kita bukan negara Islam. 3, yang namanya pemimpin itu presiden. Kalau di bawahnya itu bukan pemimpin tapi pembantu presiden. Jadi boleh pilih orang kafir sebagai pembantu presiden, asal jangan pilih presidennya. Lu pernah dengar nggak begitu? Yang keempat, ini urusan negara, bukan urusan agama. Kalau urusan agama boleh pakai ayat-ayat itu. Sebagaimana kita mau naik pesawat, orang Islam tapi belum pernah menerbangkan pesawat. Ini orang kafir udah punya 5.000 jam terbang. Lu naik pesawat sama orang kafir apa sama orang Islam? Terakhir 5 ya, kalau masih ada waktu ya. Terakhir mereka berkata Al-Maidah 51 itu maksudnya teman setia kepercayaan yang akan berbagi rahasia, bukan untuk urusan pemimpin. Bilang apa? Kalau yang ini Cia ambil sepatu lempar jidatnya. Gue jadi gahar. Bukan apa-apa, gue mesti kasih lagi sedikit ini. Mantap. Jelas lebih enak. Mari kita lihat saudara. Yang pertama, ya Bu, dengerin Bu. Bu, bagaimana cara jawab orang-orang yang bahlul kayak begitu? Hah? Bagaimana cara jawab? Daripada lebih baik punya pemimpin kafir tapi adil daripada punya pemimpin muslim tapi korupsi. Perbandingan lo salah. Kenapa yang adil dibandingin sama korupsi? Ibu jawab deh pertanyaan saya, ya, dengan pertanyaan sejenis. Ibu, lebih enak mana? Jalan-jalan ke puncak atau makan asinan Bogor? Bingung nggak lo jawab? Kenapa bingung? Nggak nyambung. Kalau mau bikin jalan-jalan, jalan-jalan juga. Enakan mana? Jalan-jalan ke puncak apa ke Bandung? Bisa nggak? Bisa kita pilih. Kenapa? Jalan-jalan sama jalan-jalan. Kalau mau asinan, bandingin sama asinan juga. Jangan juga sama nasi goreng. Bingung. Enakan mana? Asinan condet apa nasi goreng? Bingung. Enakan mana? Nasi goreng ayam apa nasi goreng kambing? Begitu, biar sama kalau mau bandingin. Enakan mana? Asinan Bogor apa asinan condet? Nah, lu bisa bandingin asinan Bogor kayak cuka direndam 2 hari, ada bangkuang, ada salap, ya kan? Ada sayuran, dimakannya pakai air cukanya dikit-dikit, seger. Lu bandingin asinan condet, seger, pakai tahu, pakai toge, disiram bumbu kacang, dipakein kerupuk mie, disiram gula. Bandingin, setelah banding-banding pikir-pikir, oh ternyata enakan asinan condet. Betul? Bisa nggak dibandingin? Kenapa bisa?
Bu, yang jawab, bukan lu. Bukan orang laki. Yang jawab, Bu, kenapa bisa dibandingin? Sama-sama asinan. Kalau mau bandingin yang jelek sama yang jelek juga. Lebih bau mana? Tai kotok apa tai kucing? Lebih bau mana? Tuh, tai kucing, lihat. Ibu-ibu yang biasa mencium tai kucing tahu. Ya Bu, setelah kita pikir-pikir, tai kotok kita colek, baunya sedap sampai ke ulu hati. Tai kucing kita colek, bau asam. Setelah dibanding-bandingin, pikir-pikir, ternyata lebih bau tai kucing. Betul? Nah, ini orang profesor goblok berkata, setelah dibanding-bandingkan, ditimbang-timbang, ternyata asinan condet lebih enak daripada tai kucing. Nyambung tidak? Nyambung tidak? Itu jawabannya. Kalau lu bandingin, lu kalau mau bandingin sama, lebih baik mana? Punya pemimpin kafir tapi adil, atau punya pemimpin beriman tapi adil? Itu baru namanya perbandingan. Betul? Yang kedua, Ustadz, ini kita negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum. Jadi jangan bawa-bawa ayat. Masa bilang begitu? Oh ya udah, kalau begitu. Kalau begitu jangan ada lagi orang yang disumpah demi Allah. Jangan ada lagi Al-Quran. Jangan ada lagi masjid. Rubuhin sekalian semuanya. Rubuhin semua sekalian. Jadilah negara komunis sekalian, seperti di negara-negara Angola, seperti di negara-negara Soviet. Rubuhin gereja sekalian. Jangan ada sekalian. Mau begitu? Justru negara didirikan berdasarkan apa? Negara berdasarkan apa coba? Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, ketuhanan yang Maha Esa yang mana yang dimaksud? Lihat pembukaan dong. Lihat pembukaan. Di situ ada yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu yang mana? Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah, negara ini mau tidak mau, suka nggak suka, dibangun atas dasar agama. Dan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pemisahan agama dengan negara membuat Indonesia tidak lagi merdeka, kembali ke zaman batu. Suka nggak suka, begitu. Lu denger Jok? Lu yang gue maksud, lu yang gue maksud. Nih saudara, biar paham. Tidak bisa tidak, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Allah mengatur, Islam mengatur kita. Ke kamar mandi itu diatur oleh Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hei orang beriman, masuklah ke dalam ajaran Islam, ke dalam agama Islam secara kafah. Lu mau masuk ke kamar mandi? Lu masuk kamar mandi, pertama lu mesti jaga aurat lo, jangan lu buka di luar kamar mandi. Betul? Lu kemudian berdoa. Ini mau masuk kamar mandi, saudara, mau masuk kamar mandi, apalagi mau masuk TPS. Ini masuk kamar mandi, di depan kamar mandi lu masih pakai aurat, lu pakai sendal, karena nggak boleh banyak najis. Lu baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lu masuk kaki kiri. Betul? Lu jangan langsung siram. Lu wudhu, lu cuci tangan, lu kumur muka, tangan, kepala diusap, lalu siram kaki. Kalau lu mau ke jamban, ngerti nggak jamban? Kakus. Kalau bahasa orang keren, restroom. Di bawahnya dikit toilet, di bawahnya dikit WC. Kelas kita jamban. Begitu masuk jamban, lu jongkok. Lu jongkok, dengkul kiri lu angkat lebih tinggi daripada dengkul kanan. Tuh. Lu nih gue contohin nih. Nih sunnah tuh, keren nggak orang Islam beraknya tuh? Tuh. Bener
ini sunnahnya begini. Sunnah, lu keluarin deh semuanya itu. Bat. Begitu ini Islam, saya lagi ngomong aturan Islam. Begitu selesai, lu cebok pakai tangan kiri. Lu pakai sampai jadi manis. Jadi manis, lu mesti usap. Mohon maaf lagi, di setiap lubang duburnya, lu mesti usap sampai keset, sampai tiada rasa, warna, bau dan sebagainya. Lalu kemudian lu cuci kembali tangan lu dengan sabun. Kemudian lu mandi. Kemudian lu keluar dengan menutup aurat. Lu keluar kanan, lu baca ghufranakal hamdulillahillazi azhaba an azau afani. Masya Allah, mau ke kamar mandi Allah atur. Masa bernegara nggak atur? Muka lo jauh deket Goraup. Masa mau ke kamar mandi Allah atur? Masa iya mau milih pemimpin nggak Allah atur? Otaknya di mana saudara? Ini memilih ya Allah. Istilah kasarnya, mohon maaf nih, buang tai diatur, apalagi pilih pemimpin. Paham sampai di sini? Nomor 3, mereka akan berkata, Ustaz, kan presiden itu pemimpin dan kita pilih Pak Jokowi sebagai orang Islam dan orang yang layak. Ya udah, yang di bawah-bawahnya bukan pemimpin, tapi itu orang yang membantu presiden. Jadi boleh nggak kena ayat itu dong. Bilang apa? Jangan ngikutin satu orang yang suka masuk di ILC. Dengan melotot dia berkata, yang paling tahu dengan Quran Allah Subhanahu wa taala. Matanya melotot. Tahu nggak lo? Yang paling tahu tentang Quran. Mulutnya monyong dikit. Matanya melotot. Yang paling tahu tentang Quran Allah sendiri. Bukan majelis ulama, bukan kiai, bukan ustaz, tapi Allah Subhanahu wa taala paling tahu dengan Quran. Gua colok. Sok tahu ngomong begitu, kurang ajar, nggak ada adab-adabnya sama ulama. Udah tahu bahwa yang paling tahu tentang Quran itu Rasulullah. Kalau nggak ketemu zaman itu, turun kepada Khulafaur Rasyidin. Kalau nggak ketemu pada zaman itu, turun kepada tabi'in. Kalau nggak ketemu juga, turun kepada tabi'in. Nggak ketemu juga, pilih tabi'in. Udah pasti ketemu. Kalau nggak ada pada masa hadis, lihat. Kalau nggak ada di Bukhari, lihat di Muslim. Nggak ada, lihat Tirmizi. Nggak ada, lihat Nasai. Nggak ada, lihat Abu Daud. Nggak ada, lihat Ahmad. Nggak ada, lihat Baihaqi. Nggak ada, lihat Khalifah Abu Bakar. Nggak ada, lihat Umar. Nggak ada, lihat Utsman. Nggak ada, lihat Ali. Nggak ada, lihat Imam Maliki. Nggak ada, lihat Hanafi. Nggak ada, lihat Syafi'i. Nggak ada, lihat Hambali. Pasti ketemu. Kagak ada yang nggak ketemu. Atau tabi'in. Kalau lu siapa? Lu tuh ya tabi'in. Entar jam 3 baru kelar. Tabi'in. Masa gue ikutin lu? Betul? Biar hati lo ngarang kitab tafsir. Biar hati lo ngarang kitab tafsir Al-Misbah. Biar hati lo ngarang itu. Biar hati lo ngarang kitab tafsir Preketek. Biar hati lo ngarang kitab tafsir apapun, tapi bukan itu ukurannya. Mentang-mentang kitab tafsir nih terus hebat gitu. Lihat dong Umar bin Khattab, bagaimana dia menafsirkan ayat. Bagaimana dia menafsirkan ayat ini? Nggak tahu sejarah apa? Mari kita lihat. Rasulullah itu adalah presiden, Rasulullah pemimpin, Rasulullah adalah segala nomor satunya para pemimpin pada zaman itu. Ada yang diangkat Rasulullah yang namanya Limbau Tai? Ada nggak? Ada yang diangkat Rasulullah namanya Fransiskus Xaverius? Ada nggak? Yang diangkat Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Usama bin Zaid, Zaid bin Harisah, Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari,
Ja'far bin Abi Thalib itu yang diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ketemu, saudara. Rasulullah pernah mengangkat yang lain sebagai pemimpin. Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Siapa yang diangkat Abu Bakar? Mereka juga nggak pernah Abu Bakar mengangkat Abdullah bin Ubay. Nggak pernah Abu Bakar Siddiq mengangkat Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan. Nggak pernah. Lewat masa Abu Bakar Siddiq, masa Umar bin Khattab, nggak pernah Umar bin Khattab mengangkat yang lain. Tambah satu di negeri Syam, Umar bin Khattab mengangkat Abu Musa al-Ash'ari. Ketika Abu Musa al-Ash'ari dan seluruh gubernur dipanggil oleh Umar bin Khattab dan wakilnya, ternyata Abu Musa al-Ash'ari datang tanpa wakil. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kemana wakilmu? Abu Musa menjawab, lagi belusukan ke pondok bambu. Lagi nyaru pakai kopiah hitam. Abu Musa menjawab, wakilku tidak bisa datang wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Kata Umar bin Khattab. Kenapa? Limaza kalau kata Umar. Kalau kenapa itu orang Tanah Abang. Kenapa kata Umar bin Khattab? Karena wakilku beragama Nasrani. Kata Umar bin Khattab, pecat. Berikan haknya, berikan semua haknya, dobelin kalau perlu, tapi berhentikan dia dengan baik. Kenapa? Tidakkah kamu tahu wahai Abu Musa al-Ash'ari, Allah berfirman dalam suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizunal kafirina awliya min dunil mu'minin. La tattakhizunal yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallaw minkum fa innahu minhum. Abu Musa al-Ash'ari menggigil, dia takut dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mengangkat wakil. Wakil aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Wakil nggak boleh, Pak, apalagi gubernur. Masih ada? Wakil aja nggak boleh, Pak, apalagi gubernur. Ini contoh yang langsung otentik. Demi Allah, bukan saya menghina orang-orang alim seperti Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bukan saya menghina beliau, kita hormati beliau sebagai orang alim, jasanya banyak dan dia menuliskan kitab tafsir Al-Misbah. Tapi untuk hal ini, preketek. Untuk hal ini tidak bisa ditolerir. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir. Untuk hal ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak jumhur ulama. Jumhurnya ulama itu mengatakan nggak boleh. Sahabat Nabi bilang nggak boleh. Umar bin Khattab bilang nggak boleh. Utsman bilang nggak boleh. Mana ada wakil? Mana ada gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan kafir? Mana sebut? Mana ada gubernur yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib kafir? Mana sebut? Lewat masa Khulafaur Rasyidin masuk Bani Umayyah selama 90 tahun, 45 orang gubernur berganti. Mana dia yang satu pun yang kafir dari 45 gubernur yang ada pada zaman Bani Umayyah? Lewat masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, coba 350 tahun, lebih dari 500 orang gubernur gonta-ganti. Sebut satu saja gubernur yang kafir yang diangkat pada zaman Bani Abbasiyah. Nah ini kalau nggak paham sejarah jadi ngawur. Boleh palelo. Keluar itu palelo deh. Gue udah jaga nggak keluar palelo, keluar lagi itu. Palelo. Lewat masa Bani Abbasiyah, masuk Bani Utsmaniyah, 460 tahun bergonta-ganti sampai 600 orang gubernur. Tidak pernah satu pun dari 600 itu yang diangkat orang kafir. Lalu lu contoh siapa? Nabi nggak kerjain, Khulafaur Rasyidin nggak kerjain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak kerjain, Bani Umayyah nggak kerjain, Bani Abbasiyah nggak kerjain, Bani Utsmaniyah nggak kerjain. Lu contoh siapa? Ini dia saudara, ini belum pernah terjadi sepanjang masa sejarah Islam. Belum pernah terjadi yang saya katakan tadi, yang saya katakan di awal, belum pernah terjadi. Baru sekarang
Hati-hati, hati-hati. Sudah banyak orang yang goyang, udah banyak orang yang goyang ketika disuruh pilih masuk golongan mana nih. Sebentar, nanti dipikir-pikir. Lama kita tunggu, lama kita tunggu. Tahu-tahu kita memilih memilih. Gue geli sebut namanya tuh. Geli gue nyebut namanya. Akhirnya kita memilih pasangan nomor 2. Kayak P3 barusan ya? Iya, milih P3 ya? Diem, tahu-tahu begitu. Dia nggak tahu firman Allah itu. Allazina yatarabbasuna minkum ya Allah. Yaitu orang-orang yang menanti-nanti kabar di antara mereka. Surat An-Nisa ayat yang ke-141. Mereka menanti-nanti kabar di antara mereka. Kalau orang Islam yang menang, mereka berkata, kami kan bagian kamu. Kami ini termasuk golongan kamu. Kami ini termasuk pemilih kamu loh. Kita tuh cuman pura-pura, itu cuman politik. Tapi di bawah rakyat kami suruh pilih kamu nomor 3. Buka itu, bukan gue yang bilang. Dan adapun kalau orang kafir yang menang, dia juga berkata, kami kan yang membelamu. Kami yang membelamu loh. Dari orang-orang beriman yang mengganggu. Lu mau diserang lo sama FPI, gue yang bela. Lu mau diserang lo sama FUI, gue yang bela. Lu mau diserang lo sama HTI, gue yang bela. Dia berkata begitu. Mereka hendak menipu Allah, tapi Allah akan membuat mereka menipu diri mereka sendiri. Sayangnya mereka nggak sadar. Ayat ini bermula dari 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, cuma 2 kali kesempatan. Yang pertama lu udah pilih waktu itu Jokowi sama Basuki, lu udah kembali ke jalan yang benar sekarang. Lu udah pilih waktu itu, hati-hati. Telah terjadi nih begini karena ulah satu orang saja disintegrasi bangsa di depan mata. Udah berapa kali kita pilkada? Berapa kali? Berkali-kali. Berapa kali kita pilih presiden? Berapa kali? Berkali-kali. Belum pernah ada rasa seperti ini. Belum pernah ada gairah yang seperti ini. Belum pernah ada kecemburuan yang seperti ini. Belum pernah ada di ujung mata rantai. Yang tadinya berteman sekarang jauh. Gara-gara satu orang yang tadinya bersuku-suku berbangsa-bangsa menjadi jauh. Tetangga kita dulu orang Cina, Kristen, baik, sama-sama sama kita, bisnis sama-sama, kerja sama-sama. Gara-gara satu orang ini kita jadi berjauh-jauhan hati. Ya Rabb, ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa orang kepincut? Kenapa orang terlena dengan pendapat orang yang satu ini, yang membuat umat, yang membuat bangsa ini berada di ujung tanduk perpecahan? Lu masih rela? Sekali lagi gue tanya, siapa yang bisa menjadi pemersatu bangsa? Siapa yang bisa jadi pemersatu bangsa? Siapa yang hak dipilih? Siapa yang sesuai dengan Quran? Siapa yang sesuai dengan hadis? Siapa yang membuat Indonesia tetap bersatu? Siapa yang membela rakyat miskin? Siapa yang tidak peduli dengan pengusaha? Siapa yang tidak peduli dengan asing? Siapa yang bisa membela umat Islam? Siapa yang bisa mengembalikan aset negara? Takbir! Pegang itu saudara. Pegang itu sekuat-kuatnya. Gigit dengan gigi geraham sekuat-kuatnya. Insya Allah kita terhindar dari perpecahan. Insya Allah. Lalu orang bilang, wah Ustadz kampanye di masjid. Kenapa? Emang kenapa? Kenapa? Mari sini loh, kenapa? Siapa bilang nggak boleh di masjid? Siapa bilang? Jangan jadikan masjid ajang kampanye. Siapa yang bilang? Saya bukan lagi kampanye, saya lagi membela umat Islam. Lagi membela umat Islam. Lagi mempertahankan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran telah
telah membuat semua orang-orang terdahulu menjadi hancur berantakan. Saudara, Hamzah dibunuh karena mempertahankan Al-Quran. Ja'far At-Tayyar tangannya dipotong karena mempertahankan Al-Quran. Nusaibah itu dicincang karena mempertahankan Al-Quran. Utsman ibnu Affan dipotong sampai putus jenggotnya beberapa lembar karena mempertahankan Al-Quran. Mus'ab bin Umair sampai dicincang-cincang sampai 70 potong tubuhnya karena mempertahankan Al-Quran. Kalau kita marah, kalau kita gelisah, kalau kita teriak-teriak begini, karena kita paham kita bakal bertemu dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjelma, Al-Quran akan menjadi makhluk, dan dia nanti akan bertanya pada kita, saudara, man antum, siapa namamu? Dulu saya dihina, dulu saya dikatain, apa yang kau lakukan? Demi Allah, kita begini bukan karena benci Cina, nggak boleh. Kenapa? Karena juga mereka adalah bangsa Indonesia yang juga berpartisipasi dan banyak berpartisipasi dalam pembangunan. Kita begini bukan demi Allah, bukan karena benci Kristen, bukan, karena mereka bagian dari anak bangsa dan bersamanya kita membangun NKRI. Kita begini bukan karena kita benci kebinekaan. Dari dulu kita menyadari bahwa semua bangsa hidup di Indonesia dengan tentram dan bersama-sama membangun apapun suku bangsanya. Kita begini bukan karena kita benci pluralisme, bukan karena kita benci liberalisme, bukan karena kita benci komunisme, bukan karena itu semua. Kita begini walaupun kita benci yang demikian yang belakangan tadi, walaupun kita benci komunisme, liberalisme dan kapitalisme, tapi kita begini karena apa? Karena ada orang yang menista Al-Quran dan kita nggak terima. Kita nggak terima kalau nggak dihukum. Itu dia. Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jelas, kita buka forum tanya jawab. Saya nggak memakan hak antum. Kita persilahkan tanya jawab sampai di sini. Tafadhol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih jazakumullah khairan jazak kepada Ustadz Haikal yang telah kembali menggelorakan kesadaran kita agar kita on the track, tetap dalam koridor, tetap dalam jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ada satu cerita nampaknya yang agak perlu sambung, Ustaz. Tadi ada Namrud mati karena seekor serangga. Fir'aun mati karena Fir'aun dan pengikutnya karena segelas air laut. Tapi kira-kira penista kalau nggak sadar, kalau nggak dapat hidayah, kira-kira gimana Ustaz? Kelanjutan ceritanya kira. Gue lagi gegaras nih bentaran. Ya. Tapi sebelumnya dari hadirin sekalian yang masih dan akan selalu bergelora semangatnya, yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk mempertajam visi kita, silakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik. Mohon di. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar sih? Alhamdulillah baik Ustaz. Ini teman saya nih. Boleh tanya Ustaz? Boleh. Pak, saya tanya satu aja Pak. Ini mengenai mengenai Partai Ka'bah Pak. Partai Ka'bah? Ya P3. Kan kita udah tahu kedepannya dalam pilkada ini dia mengarah kemana Pak ya? Dua-duanya ke sono ya? Ya, yang saya tanyakan nanti kedepannya Pak. Kedepannya bagaimana sikap kita terhadap partai ini pada pemilu-pemilu akan datang? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Eka, saya pelajar di Jakarta. Yang saya tanyakan, sebagai orang muslim kita tidak boleh memimpin pemimpin yang kafir. Memilih pemimpin yang kafir.
Lalu bagaimana dengan pertemanan atau persahabatan? Apakah begitu demikian? Aduh, betul. Lupa tolong jawab gitu ya. Ya. Kasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minal ummahat, mungkin dari ibu-ibu, takut nanti dikira tidak kasih kesempatan. Ya, silakan. Waduh. Silakan agak ke depan, Bu. Ya. Ya, boleh buat bekal mic ini, di depan masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia. Yang saya mau tanyakan kebetulan ini tentang pemimpin ya Pak. Kalau pemimpin yang non Muslim itu, apakah kebetulan saya selama ini bekerja di non Muslim ya Pak ya. Tentunya pasti pemimpin kami semua Chinese kayak gitu. Apakah itu berlaku untuk kepemimpinan saya? Dan juga kejadian kemarin di keluarga saya sendiri, kami di dalam rumah kami itu yang memilih Muslim itu hanya 3 orang, selainnya itu memilih yang nomor 2 itu. Nah, saya ingin memberikan, bagaimana caranya saya ingin memberikan penjelasan yang lebih baik kepada mereka supaya mereka itu sadar gitu. Karena waktu itu saya jujur aja geram gitu kepada keluarga kami juga, karena dibilang bodoh mereka lulusan UI, lulusan universitas yang jauh lebih tinggi gitu. Tapi kenapa mereka pun, kalau kita tidak sadar itu hidayah gitu, tapi kami tidak merelakan bahwa saudara kami untuk memilih seperti itu. Kami mohon bimbingannya, terutama untuk pemimpin tempat saya kerja seperti itu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari moderator. Moderator bertanya, kalau Namrud bakal mati, kalau Fir'aun bakal mati, kalau Yudas juga mati, sudah mati. Bagaimana dengan yang sekarang bakal mati bentaran lagi? Bentarannya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa kita duluan, bisa dia duluan. Kalau dia mau duluan, alhamdulillah. Kalau kita belakangan, alhamdulillah juga. Jadi pasti Pak, pasti orang Islam itu pasti akhirnya akan mendapat kemenangan. Ini janji Allah. Allah nggak akan biarkan. Allah nggak akan biarkan agamanya dihina. Allah nggak akan biarkan Qurannya dicaci. Tidak akan biarkan. Ya Pak, kita jawab. Yang nomor 2, bagaimana sikap kita dengan P3? Haram Pak, karena udah jadi partainya pembela orang kafir. Suka nggak suka begitu. Silahkan kita ngobrol. Bagaimana kita bisa pelan-pelan lagi urusan begini? Nggak bisa. Suka nggak suka begitu. Kalau anda dibilang sok tahu, biarin. Kalau anda dibilang sok, biarin. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya. Tidak pernah ada ceritanya. Ada orang Islam, ada orang kafir, terus membela orang kafir. Tidak ada ceritanya. Udah dibahas tadi dalam semua sejarah. Nggak pernah terjadi kecuali sekarang. Nggak pernah terjadi kecuali sekarang. Yang berikutnya siapa tadi? Antum, ya. Bagaimana dengan teman yang lain? Kita ini bisa, ya. Dan sekalian sama ibu, ya, yang bisnis, yang di kantor. Ayat itu dalam kuasa kita memilih. Dalam kuasa kita memilih. Bu, jangan lupa Rasulullah juga berdagang bersama mereka. Rasulullah berbisnis sama mereka. Rasulullah dalam hadis Bukhari pernah menjadi dalam tanda kutip karyawan bosnya orang Yahudi. Boleh, nggak ada masalah. Rasulullah pernah menimba di rumah orang Yahudi dan diupah dengan kurma. Beberapa butir kurma Rasulullah bawa pulang ketika musim paceklik terjadi di Madinah, dan untuk makan daripada Sayyidatina Fatimah, Sayyidina dan Hasan dan Hussein. Pernah juga dalam memilih teman.
Ya, kita berbisnis halal-halal saja. Lihat dong Umar bin Khattab, sahabatnya juga banyak. Pendeta Sopranos, Paus Sopranos itu juga sahabatan sama Umar bin Khattab. Kagak ada masalah, nggak ada masalah. Jangan mentang-mentang begini kita bilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan. Kita tahu diri, kita ini sebangsa setanah air. Jadi bisa saja kita bergabung dengan teman, bisa saja dengan berbisnis. Kalau ibu mau dagang, repot. Kalau mesti tanya dulu, KTP lo apa? Repot. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana Ustadz kalau ada di anggota keluarga kita, ya, pilih Bani Serbet, pilih Bani Topo, Bani Taplak, kotak-kotak. Bagaimana kalau kemudian dia mati sekalian deh? Kemudian dia mati, bagaimana hukumnya? Bu, Basyiril munafiqina bi annahum azaban alima allazina yattabi'unal kafirin awliya min dunil mu'minin. Kasih kabar untuk orang munafik, yaitu dengan azab yang pedih, yaitu mereka yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Di ayat yang lain Allah katakan habitat a'maluhum, hapus semua amalnya, nol. Andai kata saudara ibu mabok, demi Allah bukan saya banding-bandingkan sebuah kesalahan, tapi saya cuma mau sampaikan, andai kata ada teman ibu, keluarga ibu mabok minuman keras, lalu kemudian dia mati, ibu doain amalnya nggak habis, akan dipertimbangkan oleh Allah segala amalnya. Andai kata ada orang keluarga yang kemudian dia membunuh, bahkan jangan deh terlalu jauh, terlalu kejam, contohnya dia merampok kemudian dia mati, itu akan ada perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya katakan mereka masuk surga, bukan. Jangan salah, jangan dipelintir. Ada perhitungan, amalnya nggak hapus. Yang amalnya hilang, mau tahu bu? Ada 5 perbuatan yang amalnya habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Nomor 1, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, dia melakukan sihir, santet, telu, pelet dan sejenisnya, habitat a'maluhum. Yang ketiga, dia tidak beriman dengan 1 ayat saja. Ada 114 surat dalam Al-Quran, ibu nggak percaya 1 saja, habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Yang keempat, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung habitat a'maluhum. Yang kelima, memilih pemimpin bukan Islam, habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Ini kenapa menjadi sangat penting, menjadi garis bawahi, batal syahadatnya orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Lalu bagaimana kita sholatin? Jangan sholatin, jangan sholatin, jangan. Hati-hati, lu nggak lihat endingnya. Hati-hati, jangan kejebak, lu nggak lihat endingnya. Kalau endingnya dia nangis kepada Allah, ya Allah, saya menyesal, saya bertobat, saya tobat setobat-tobatnya taubatan nasuha, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan dia ingin bersedekah dengan semua amalnya untuk menutupi dosa-dosanya yang kemarin. Dia berjanji sama Allah, dia bertobat sama Allah, mungkin Allah ampuni. Tetapi beda kalau lu lihat dan lu menyaksikan akhir hayatnya. Begitu akhir hayatnya, dia bukan berkata la ilaha illallah. Akhir hayatnya dia berkata Itu beda. Itu beda. Man akhirnya kalamihi la ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhir hayatnya itu baru. Kalau yang tadi mana bisa lo sembayangin? Praktek, udah selesai. Ya, Ustadz Bakhtiar Nasir sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Nih akhir kalam nih. Akhir kalam Anda berpesan kepada antum sekalian, saudaraku. Akhir kalam. Akhir kata. Saudara, 19 April negara sedang ditentukan oleh Jakarta. Jakarta adalah barometer. Dengan melihat segala macam serangan, dengan melihat segala macam dukungan, dengan melihat segala macam fulusnya, kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun saudara, kita berpesan semua, demi Allah, siapapun antum, antum masuk ke bilik suara dan antum pilih orang Islam, antum adalah pemenang sejati yang akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tetapi ketika antum goyang, ketika antum ingin mendapatkan sedikit uang, hati-hati, hati-hati. Buat PR, antum buka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi taqaltum ilal ard. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Hei orang beriman, mengapa ketika diseru untuk membela Allah, membela Rasul, membela Quran, kau lebih memilih kehidupan dunia? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kau menginginkan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Tidak ada artinya kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat. Illa tanfiru, kalau nggak mau ikut campur, kalau nggak mau ikut berjuang, kalau nggak mau membela Al-Quran, illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima, akan Allah azab dengan azab yang pedih, yaitu dengan diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan mengganti kalian. Fala tadurruhu syai'a. Allah nggak peduli dengan apa yang Allah lakukan. Allah nggak peduli. Karena itu, supaya Allah tetap mencintai kita, supaya Allah tetap membela kita, supaya Allah tetap melindungi umat Islam, umat dan juga semua umat-umat yang lain di wadah NKRI ini, saya bertanya kepada antum, siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela Nabi? Takbir! 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 Kita tentukan bahwa kita umat Islam dengan memilih orang Islam adalah menjadi pemenang sejatinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.